Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan kajian Islami di BIOS TV dalam Sahabat Fajar, Barokah Manfaat. Dan masih ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Syafira yang juga menemani kita hari ini bersama Ustadz Muzaki tentunya. Tema yang kita pilih adalah tentang bagaimana sikap muslim bila doa tidak terjawab. Dan seperti yang sudah disampaikan Ustadz Muzaki bahwa ketika doa kita tidak terjawab, sikap pertama itu kita adalah harus tetap berhusnudzon kepada Allah begitu ya. Kemudian yang kedua bermuhasabah begitu atau introspeksi diri. Apa yang menyebabkan doa kita ini tidak segera terjawab? Jangan-jangan makanan yang kita makan ternyata tidak halal begitu. Kemudian jangan-jangan kita juga tidak menjalankan kewajiban dengan baik begitu ya Ustadz ya. Kemudian yang terakhir jangan-jangan etikanya keliru ketika berdoa. Masya Allah. Mudah-mudahan setelah kita menyimak kajian hari ini, insya Allah setelah ini doanya dikabulkan semua ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena Allah kan tidak pernah ingkar janji. Ya, betul sekali. Salah satu janji Allah kepada kita adalah siapa orang yang berdoa dikabulkan. Siapa yang berdoa dikabulkan. Itu janji Allah. Amin ya Allah. Baik Ustadz, sebelum melanjutkan kembali bahasan kita beri kesempatan dulu ibu-ibu yang ingin bertanya ya Ustadz ya. Monggo, sudah ada ibu yang siap-siap di sana. Silakan Bu. Ini nulisnya sejak kemarin Pak. Oh ya Allah, 7 hari 7 malam cari wangsitnya ya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani Rian dari pengajian Syafira Surabaya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi dikatakan bahwa ada doa itu yang benar-benar tertolak. Nah itu doa yang bagaimana? Kemudian yang kedua, apakah tawasul dengan Asmaul Husna, kemudian perbuatan baik kita itu bisa mempercepat doa kita? Kemudian kalau misalnya kita itu mempunyai semacam nadar kalau nanti doa saya terkabul, saya akan begini, begitu, apakah itu juga akan mempercepat doa kita? Terima kasih Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Yeni ini kalau boleh itu pertanyaannya ada 3, tapi semuanya saling berhubungan ini. Yang pertama tentang doa yang benar-benar tertolak itu doa yang seperti apa contohnya? Jangan-jangan selama ini kita juga doanya seperti itu, begitu maksudnya ya Bu Yeni ya? Ya, melihat keterangan yang sudah kita bahas Bunda. Pertama adalah doanya orang yang suka makan barang haram. Itu pasti ditolak sama Allah, pasti ditolak. Begini, ada orang yang kadang-kadang halal, kadang-kadang haram. Dan kadang halal, dan kadang haram. Kece gitu ya maksudnya. Atau bahasa lain syubhat, separuh-separuh. Mungkin hitungan ini adalah potensinya ya separuh. Ada pure haram. Jadi subhanallah, haram ini haram ini bukan haram zatnya lah ya. Tapi haram bagaimana cara mendapatkannya. Kalau babi ya jelas, tidak ada yang makan babi ini. Nasi, lauk pauk, atau makanan buah-buahan. Tapi dari hasil menipu, dari hasil korupsi, dari hasil tidak jujur dan lain sebagainya. Ini adalah pasti ditolak sama Allah, pasti. Yang kedua orang yang ahli maksiat. Terkait keterangan yang awal tadi, para orang yang tidak menjalankan perintah Allah, berarti kan melanggar Bu. Orang yang melanggar perintah Allah itu artinya orang yang maksiat. Jadi tidak mungkin orang yang ahli maksiat itu doanya diterima. Ada yang mengatakan begini, loh Pak, itu loh ahli maksiat Pak, yang tidak sholat, tapi ya rumahnya besar ya Pak. Rezekinya lancar, dia punya toko laris loh Pak. Bu, ada yang seperti itu memang Ustadz. Itu bukan kabulnya doa. Itu beda materi kita, itu namanya istidraj. Salah satu saya mau kasih tahu untuk kita semua bahwa yang disebut dengan rizki sebagai kenikmatan itu adalah ketika kita menerima kebaikan dari Allah, kemudian dipergunakan untuk kebaikan, itulah rizki, nikmat. Kebaikan untuk kebaikan. Tapi kalau kita dapat rizki dari Allah, penggunaannya untuk maksiat, ini bukan nikmat lagi. Ini afat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh umur. Makanya orang umur panjang, kalau digunakan untuk digunakan ibadah, digunakan amal soleh, maka ini namanya umur berkah.
Dia dikasih umur, nikmat umur, tapi tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Maka ini akan menjadi afat bagi dirinya. Ini. Makanya saya katakan doa itu orang yang ahli maksiat tidak akan dikabulkan doanya. Kita lihat loh Pak, dia loh ahli ibadah Pak. Dia selalu menjalankan perintah Allah, tapi dia itu sakitan Pak. Padahal dia dalam doa-doanya itu minta kesembuhan kepada Allah. Ingat, sakit itu adalah untuk merontokkan dosa-dosanya. Tapi kalau sakitnya orang yang ahli maksiat, itu adalah teguran Allah, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mindset yang harus dibangun bagi seorang mukmin. Dan yang ketiga, kenapa doa kita siapa yang tertolak itu adalah ya mereka yang tidak tahu caranya berdoa. Nah, saya lanjutkan dengan yang kedua, Mbak Azza, tentang wasilah amal soleh. Itu harus. Makanya kenapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan setelah sholat kita berdoa, setelah sedekah, zakat kita berdoa, haji setelah tawaf sunnah, setelah kita tawaf sa'i, setelah pengajian nanti kita tutup dengan doa. Bahkan kalau belajar dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru wasilah amal soleh ini wajib hukumnya. Ya Allah, saya sudah jalankan kewajiban. Itu maknanya begitu. Saya sudah menjalankan kewajiban. Sekarang hak saya mana? Nah itu kan kasarannya begitu. Jadi harus. Makanya ibu-ibu jangan sampai lupa setelah amal soleh berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayang loh Bu, sayang. Ibu-ibu habis pagi kan rempong ya Mbak Azza ya. Rempong itu ya repot ngurus suami. Repiek. Ya suaminya itu Masya Allah Bu. Sabar ya Allah. Aduh siku Masya Allah, gak cukup sabun satu. Umpamanya begitu. Sudah. Habis itu mari ngurus suami, urus anaknya. Gak kalah. Melelete ambek sing lanang suaminya. Sudah. Setelah itu ibu-ibu, mereka suami kerja, anak-anak sekolah. Itu loh amal soleh ibu. Doa langsung. Ya Allah. Itu maksudnya begitu. Nah kita sering mengabaikan itu Bu. Jadi pastikan bahwa setelah kita berbuat kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, jadikan sebagai wasilah. Langsung berdoa kepada Allah. Tapi gak usah diomong, ya Allah, saya sudah memandikan suami saya, memandikan anak-anak saya, sudah melonyoh ya. Tolong kabulkan, gak usah Bu. Maksud saya sudah sama-sama tahu. Apalagi Allah pasti tahu keadaan kita. Minta ke Allah, ya Allah, berikan saya keberkahan dalam rumah tangga ini. Keberkahan dalam anak-anak saya. Selesai. Itu namanya wasilah amal soleh. Termasuk nazar itu, Ustadz. Nazar itu kan sesuatu yang emergensi. Kalau tidak emergensi, jangan nazar. Hindari nazar. Salah satu emergensinya adalah supaya doa kita itu semakin terkabul. Itu sugesti. Sugesti doa itu adalah nazar. Ya Allah, saya tolong gini. Nanti kalau begini, saya akan begini. Tapi tolong nazar-nazar yang baik. Ya Allah, kalau berhasil saya umroh. Ya Allah, kalau berhasil saya menghatamkan Quran. Jangan, ya Allah kalau berhasil saya menek kelopo. Tidak ada hubungannya. Ya Allah kalau berhasil terpilih jadi bupati wali kota, saya akan botak. Apa itu? Tidak ada manfaatnya. Jadi pastikan nazar itu emergensi sebagai stimulus atau membuat kita semakin cepat dikabulkan. Tapi nazar yang positif, nazar yang manfaat. Yang manfaat. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya Bu Yeni ya. Dan untuk ibu-ibu yang juga ingin bertanya, sabar dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam Sahabat Fajar Barokah